Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita memandang Sang Gembala baik, Yesus Kristus Tuhan kita dalam sakramen Maha Kudus. Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Yohanes, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Selain itu Tuhan juga mengatakan, gembala yang baik itu mengenal domba-domba dan domba-domba mengenal Dia. Dengan demikian, seorang gembala yang baik memiliki dua ciri khas dalam sabda Tuhan ini. Pertama, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan yang kedua, dia mengenal domba-dombanya satu persatu. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan nyawanya, hidupnya, dan itu sabda yang telah dilaksanakan ketika ia wafat di salib, agar Tuhan bisa menjadi penebus, penyelamat kita. Dengan kurbannya di salib, Tuhan Yesus menunjukkan Dia gembala yang baik karena sampai memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga mengenal domba-domba, yaitu kita semua masing-masing. Sabda ini baik dibawa dalam adorasi kita kali ini. Sebab sakramen Maha Kudus yang ada di depan kita dalam adorasi kita dalam yang ditahtakan di dalam monstrans, sakramen Maha Kudus, benar-benar Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala baik. Roti suci, sakramen Maha Kudus, adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita dan wafat di salib, namun bangkit. Tuhan yang mulia, yang kini bangkit dan telah hadir di tengah kita, berkenan hadir dalam rupa roti, agar kita bisa menyambutnya dalam komuni suci dalam perayaan Ekaristi, tapi juga supaya kita bisa tetap memandang Dia. Dia penebus penyelamat kita, Sang Gembala baik yang telah memberikan hidupnya untuk kita dan sekaligus mengenal kita domba-dombanya. Merenungkan Tuhan Yesus Sang Gembala baik yang hadir dalam rupa roti, sungguh dapat membawa kita kepada pengalaman batin yang mendalam. Sebab kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang telah memberikan segalanya, bahkan hidupnya untuk saya, untuk kita masing-masing. Dan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus adalah Tuhan yang telah memberikan nyawanya dengan wafatnya di salib. Dan kini Dia tampak dalam rupa roti, agar kita bisa memandangnya dengan adorasi ini. Tapi terlebih dengan mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku," artinya Tuhan Yesus mengenal kita masing-masing. Poinnya bukan hanya soal mengenal nama kita, sifat kita, karakter kita, tapi juga mengenal segala keprihatinan, segala keinginan, harapan, bahkan harapan-harapan, kerinduan-kerinduan yang tak terucapkan dalam hati kita, yang jarang kita katakan kepada sesama kita, karena menyangkut suatu yang sangat pribadi.
Dan Tuhan tahu itu dengan sangat baik, mungkin malah lebih baik daripada kita sendiri, pasti itu. Maka sebenarnya beradorasi itu sungguh memberikan kelegaan, kekuatan, sebab kita sedang menghadap Dia yang telah memberikan hidupnya dan mengenal kita sungguh-sungguh. Bahkan mengenal dalam pandangan Injil Yohanes ini bukan hanya sekedar mengenal, tetapi akhirnya adalah mengasihi. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku," lain kata adalah Tuhan Yesus mengasihi kita masing-masing dengan menyebut nama kita. Misteri ini misteri yang sangat agung dan sangat memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan serta pengharapan bahwa hidup kita itu tidak sekedar hidup yang berjalan mau-maunya sendiri, tapi hidup yang ditopang oleh kasih Tuhan. Kasih yang sampai wafat di salib bagi hidup kita, bagi penebusan kita. Dan Tuhan itulah yang juga mengasihi aku, mengasihi sampai ke level paling dalam. Mengenal tidak lain adalah mengasihi kita secara pribadi, tapi juga secara mendalam. Maka marilah kita dengan adorasi ini semakin meyakini betapa dekat Tuhan dengan hidup kita. Dia gembala baik, artinya Dia menggembalakan kita, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Tidak sedetik pun Tuhan itu lalai atau malah tidak perhatian kepada dombanya, kepada kita. Keyakinan ini perlu terus dibawa dalam keyakinan dasar saat adorasi. Kita memuji Dia Sang Gembala baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita dan juga telah memberikan dan mengasihi kita, mengenal kita satu persatu dengan seluruh keprihatinan kita, pengharapan kita, kerinduan kita yang bahkan sangat pribadi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.